Selamat datang di kelas perkuliahan daring biologi dasar. Semoga selalu sehat dimanapun kawan-kawan berada. Perkenalkan, saya Arif Juniarto yang akan menjelaskan materi struktur dan fungsi hayati hewan chapter yang kedua. Struktur dan fungsi hayati hewan. Pada bahasan kali ini, kita akan membahas koordinasi dan pengendalian yang terdiri atas sistem saraf, sistem endokrин, dan tingkah laku. Dan juga membahas kontinuitas kehidupan melalui penjelasan sistem reproduksi. Diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan secara ringkas bagaimana koordinasi dan pengendalian serta kontinuitas kehidupan. Overview. Sistem koordinasi yaitu sistem organ yang mengatur semua kegiatan tubuh agar selalu serasi dan terpadu. Sementara sistem saraf, responnya ditunjukkan dengan cepat melalui sistem saraf dan dilakukan oleh sinyal-sinyal listrik berupa impuls dari ion. Sedangkan sistem endokrin atau hormonal, responnya lambat dan melalui sistem sirkulasi, semisal darah, dan dilakukan oleh hormon. Kedua sistem koordinasi ini berfungsi untuk pemeliharaan fungsi tubuh atau fisiologi. Yang kedua, untuk kelangsungan hidup melalui sistem reproduksi dan untuk perilaku. Dan semua tiga fungsi itu untuk bertahan hidup suatu organisme. Berikut tampilan gambar dari neuron atau sistem saraf. Saraf adalah jaringan komunikasi sinyal di seluruh tubuh. Beberapa tampilan pada neuron dapat kita lihat pada gambar. Yang pertama adalah, apa itu neuron? Neuron adalah sel saraf, satuan struktural terkecil dalam sistem saraf. Kita lihat pada gambar yang pertama adalah dendrit. Dendrit adalah percabangan dari badan sel saraf yang berupa tonjolan sitoplasma yang pendek dan bercabang-cabang. Apa fungsi dendrit? Dendrit berfungsi membawa signal ke badan sel. Yang selanjutnya dapat dilihat pada kursor yaitu inti sel. Inti sel atau nukleus adalah inti sel saraf yang berfungsi sebagai pengatur kegiatan sel atau neuron. Selanjutnya pada lihat kursor yaitu badan sel. Apa fungsi dari badan sel? Badan sel berfungsi untuk menerima impuls atau rangsangan dari dendrit dan meneruskannya ke neurit atau akson. Selanjutnya yaitu akson. Akson atau neurit berfungsi untuk meneruskan impuls dari badan sel ke sel saraf lainnya atau ke efektor. Efektor seperti contohnya adalah otot dan kelenjar. Selanjutnya kita lihat kursor yaitu sel squam. Kita lihat sel squam adalah sel yang mengelilingi selubung mielin. Dengan fungsi sel squam adalah untuk mempercepat jalannya impuls, membantu menyediakan makanan untuk neurit, dan membantu regenerasi dari neurit. Di dekat sel squam kita akan melihat yaitu selubung mielin. Selubung mielin adalah selaput dari pembungkus neurit. Apa fungsi dari selubung mielin? Adalah untuk melindungi neurit dari kerusakan dan mencegah impuls yang bocor. Kita akan melihat celah di antara selubung mielin terdapat nodus Renvir. Nodus Renvir adalah bagian dari neurit yang tidak terbungkus selubung mielin, dengan fungsi utamanya sebagai loncatan untuk mempercepat impuls saraf ke otak atau sebaliknya. Dan yang terakhir, kita akan melihat bagian dari sel saraf yaitu sinapsis, seperti yang ditunjukkan pada kursor. Sinapsis adalah jembatan antar neuron atau neuron ke efektor.
Seperti itu bagian dari neuron atau sel saraf. Berikut sistem saraf. Sistem saraf melalui neurotransmitter. Neurotransmitter merupakan sinyal berantai yang dipindahkan dalam proses perpindahan media. Dapat kita lihat pada gambar bagaimana sel saraf satu ke sel saraf yang lainnya berkomunikasi. Sinyal berantai inilah yang kemudian disebut molekul-molekul neurotransmitter, sehingga antar sel saraf mampu memberikan komunikasi satu dengan yang lainnya dan menerjemahkan pesan yang didapatkan dari sel saraf satu ke sel saraf target lainnya. Oke, selanjutnya kita akan melihat organisasi sistem saraf. Alur kinerja sistem terbagi menjadi dua, yaitu gerak biasa atau gerak normal dan gerak refleks. Pada bahasan kita kali ini, yaitu gerak biasa, dapat kita lihat pada gambar yang terjadi ketika kulit kita digigit oleh seekor nyamuk, dan kemudian tubuh kita merespon. Kita akan melihat input sensorik, sinyal dari reseptor sensorik atau sel deteksi cahaya di mata ke pusat integrasi. Kita akan merasakan rasa sakit di bagian kulit dan mengetahui dengan mata di mana lokasi seekor nyamuk yang menggigit kulit kita. Kemudian diterjemahkan sinyal sensorik di otak dan kemudian membentuk respon atau memori. Kemudian diteruskan dari otak ke efektor atau ke sel otot sehingga kita menepuk kulit bagian yang digigit oleh nyamuk tersebut. Secara sederhana dapat kita lihat alurnya, yaitu dari rangsangan menuju reseptor, yaitu neuron sensorik, kemudian diteruskan atau diterjemahkan oleh otak, dan kemudian dilanjutkan dengan membentuk respon oleh neuron motorik atau ke efektor. Hal ini berbeda dengan gerak refleks, karena gerak refleks berlangsung secara cepat dan langsung. Yang selanjutnya juga tanpa melalui otak, tetapi langsung melalui sumsum tulang belakang. Hal ini bisa kita lihat pada gambar kondisi refleks kesehatan pada tulang, khususnya bagian lutut ketika dipukul. Kita akan melihat bagaimana sensori dari reseptor ketika dipukul akan meneruskan ke neuron sensorik, tidak langsung melalui otak, tetapi melalui sumsum tulang belakang yang diteruskan lewat efektor. Sehingga ketika lutut kita dites untuk kesehatan, secara tidak langsung akan bergerak sendiri. Beberapa contoh kasus yang lain adalah ketika kita mengedipkan mata, terjadi ada debu, atau mengangkat kaki ketika menginjak benda runcing, atau membanting setir untuk menghindari tabrakan. Jadi, secara sederhana, alur kinerja sistem pada gerak refleks yaitu rangsangan, kemudian diteruskan dengan reseptor atau neuron sensorik, kemudian dilanjutkan dengan sumsum tulang belakang, dan diteruskan responnya oleh neuron motorik ke efektor. Berikut organisasi sistem saraf. Sistem saraf terbagi menjadi dua, sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat dibagi menjadi dua, yaitu otak dan sumsum tulang belakang yang terjadi pada hewan-hewan vertebrata. Yang kedua adalah sistem saraf tepi. Setidaknya kita akan melihat percabangan dari sistem saraf tepi, yaitu sensorik dan motorik. Sensorik membawa sinyal dari reseptor ke sistem saraf pusat, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Sedangkan motorik, kita lihat pada bagan, membawa sinyal dari sistem saraf pusat, otak dan sumsum tulang belakang ke efektor. Sehingga kita bisa melihat pembagian pada sistem saraf tepi, khususnya di sensorik. Contohnya adalah mengindra lingkungan luar atau mengindra lingkungan dalam. Sedangkan pada
motorik, kita akan melihat sistem saraf otonom dan sistem saraf somatik. Apa itu sistem saraf otonom? Sistem saraf otonom adalah mengatur kerja jaringan dan organ tubuh yang tidak disadari atau yang tidak dipengaruhi oleh kehendak kita. Dan sistem saraf otonom terbagi menjadi dua, sistem saraf simpatik dan sistem saraf parasimpatik. Kita akan melihat di slide selanjutnya apa perbedaan antara sistem saraf simpatik dan sistem saraf parasimpatik. Sebelumnya, apa itu sistem saraf somatik? Sistem saraf somatik, sebagaimana yang ditampilkan pada kursor, yaitu mengatur semua kegiatan yang dikendalikan secara sadar, misalnya berjalan, berbicara, dan lain-lain. Jadi, secara sederhana, yang membedakan antara sistem saraf somatik dan sistem saraf otonom adalah sistem saraf somatik dikendalikan secara sadar, sedangkan sistem saraf otonom berlangsung secara otomatis di bawah kontrol tidak sadar. Berikut merupakan penjelasan dari bagian yang sebelumnya. Bagaimana organisasi sistem saraf? Ada sistem saraf tepi, kemudian penjelasan dari neuron motorik, yaitu sistem saraf somatik dan sistem saraf otonom. Perbedaan di keduanya, sistem saraf somatik secara sadar, sistem saraf otonom tidak sadar. Sistem saraf somatik berada pada gerakan otot rangka atau bagian tubuh, misalnya berjalan, berbicara, dan lain-lain. Sedangkan sistem saraf otonom berada pada gerakan otot polos, otot jantung, dan sel-sel kelenjar, misalnya bagian pencernaan, pelebaran pembuluh darah, dan pernafasan. Sistem saraf otonom terbagi menjadi dua, yaitu sistem saraf simpatik dan sistem saraf parasimpatik. Berikut sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, dibagi menjadi dua, sistem saraf simpatik dan sistem saraf parasimpatik. Dapat dilihat pada gambar antara sistem saraf parasimpatik dan sistem saraf simpatik. Sebagai contoh, perbedaan pada jantung, sistem saraf parasimpatik memperlambat kerja jantung, sedangkan sistem saraf simpatik mempercepat kerja jantung. Sistem saraf parasimpatik dan sistem saraf simpatik terbagi menjadi tiga perbedaan. Yang pertama, berdasarkan letaknya. Yang kedua, berdasarkan ganglion. Yang ketiga, berdasarkan cara kerjanya. Berdasarkan letaknya, sistem saraf simpatik berpangkal pada medula spinalis atau sumsum tulang belakang. Sedangkan sistem saraf parasimpatik berpangkal pada medula oblongata. Kita bisa melihat perbedaan titik-titik merah dan titik hijau. Titik merah pada sistem saraf simpatik dan sistem saraf parasimpatik warna hijau. Perbedaan kedua adalah berdasarkan ganglion. Saraf simpatik, ganglion saraf simpatik berada dekat dengan sumsum tulang belakang. Sedangkan saraf parasimpatik, serabut praganglion saraf parasimpatik memiliki ukuran yang panjang dan terletak atau berada di dalam organ target. Dan yang ketiga, berdasarkan cara kerjanya, saraf simpatik lebih dominan untuk kemudian merangsang atau mempercepat kerja organ-organ tubuh, sedangkan saraf parasimpatik memperlambat atau menghambat kerja organ-organ tubuh.
Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana organisasi sistem saraf pada beberapa hewan. Pada gambar kita akan melihat 5 contoh hewan: hidra, bintang laut, cacing pipih, lintah, dan belalang. Terbagi menjadi 2 kelompok. Hidra dan bintang laut termasuk organisme-organisme yang tidak memiliki sistem saraf pusat. Dan cacing pipih, lintah, dan belalang memiliki organisme-organisme yang punya sistem saraf pusat. Perbedaan keduanya adalah pada kelompok binatang di atas, yang bagian atas, organisme yang tidak memiliki sistem saraf pusat dan juga tidak memiliki sefal, yang di dalamnya terdapat pusat koordinasi atau otak. Dia diatur oleh jejaring saraf atau pada bintang laut, saraf radial dan saraf sirkular. Sedangkan organisme yang memiliki sistem saraf pusat, pusat kendali sistem saraf berada di otak. Dan sebagian yang lainnya masuk disalurkan ke tari saraf masing-masing menuju anggota tubuh. Oke, selanjutnya kita membahas komunikasi kimiawi. Bagaimana pembangkit sinyal pada sistem saraf dan sistem endokrin? Apa perbedaan keduanya? Kita akan melihat sistem saraf menggunakan molekul neurotransmitter. Sehingga kita lihat pada gambar bagaimana komunikasi kimiawi sel saraf satu dengan sel saraf lainnya atau sel saraf target. Kita akan melihat komunikasinya menggunakan molekul neurotransmitter dan tidak menggunakan sistem peredaran darah untuk beredar. Bagaimana komunikasi sistem endokrin? Komunikasi sistem endokrin menggunakan hormon dan melalui media sistem peredaran darah. Setidaknya terbagi menjadi 2, yaitu kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon dan sel neurosekretorik. Berbentuk seperti saraf tetapi berfungsi menghasilkan hormon dengan pusat kendali di hipotalamus. Kita akan melihat 2 gambar. Yang satu adalah sel dari endokrin, yang satu lagi sel neurosekretorik. Fungsinya sama, termasuk ke dalam sistem endokrin, tetapi hormon yang dihasilkan dari sel endokrin kemudian menuju sel target. Sedangkan satu lagi, hormon dihasilkan oleh sel neurosekretorik dengan bentuk seperti sel saraf, tetapi punya fungsi yang berbeda, yang dimana dikendalikan oleh hipotalamus. Kita akan melihat pada gambar media yang digunakan oleh sistem endokrin, yaitu pembuluh darah, baik pada sel endokrin maupun sel neurosekretorik. Dan kita melihat pada sistem saraf tidak memerlukan sistem peredaran darah untuk beredar. Dan sel target bisa berupa kelenjar, otot, maupun neuron. Selanjutnya, antara sel saraf atau sistem saraf dan endokrin mempunyai hubungan yang diatur dengan pusat kendali di hipotalamus. Hipotalamus merupakan pusat kontrol autonom. Karena salah satu fungsi hipotalamus yang paling penting karena terhubung dengan sistem saraf dan kelenjar hipofisis yang merupakan salah satu homeostasis di sistem endokrin. Inilah yang membuktikan hubungan saraf dengan endokrin. Kita akan melihat ada 2 posisi di hipotalamus. Di bagian bawah hipotalamus yaitu hipofisis posterior dan hipofisis anterior. Hipofisis posterior merupakan pada jaringan saraf, sedangkan hipofisis anterior berada untuk mengatur
komunikasi pada kelenjar endokrin atau epitel secretory. Pada hipofisis posterior, menyimpan hormon yang dibentuk oleh hipotalamus, sedangkan hipofisis anterior mensekresi hormon atau memberhentikan sekresi hormon. Kapan mensekresikan hormon? Bila mendapatkan RH, releasing hormon dari hipotalamus. Kapan berhenti mensekresi hormon? Ketika mendapat IH, inhibiting hormon. Proses kerja untuk mensekresi atau memberhentikan sekresi dikendalikan oleh hipotalamus, yaitu dengan mengeluarkan RH untuk mensekresikan hormon, dan ketika hipotalamus mengeluarkan IH, maka akan memberhentikan sekresi. Sejalan dengan penjelasan slide sebelumnya, bahwa hipotalamus merupakan pusat kontrol autonom, sehingga dengan fungsi homeostasis sistem endokrin, fungsi neuroendokrin yang berpengaruh terhadap sistem saraf otonomi, sehingga dapat memelihara homeostasis di dalam tubuh, seperti homeostasis tekanan darah, denyut jantung, suhu tubuh, serta perilaku konsumsi dan emosi seseorang. Pada slide kali ini, kita akan melihat homeostasis pada kadar gula di dalam darah. Sebagai contoh, setelah kita banyak makan karbohidrat, ada stimulus sehingga kadar gula di dalam darah meningkat karena karbohidrat telah diolah menjadi glukosa. Hipotalamus memberikan pusat kontrol untuk memerintahkan pankreas menghasilkan insulin di dalam darah yang dihasilkan oleh sel beta, sehingga menghasilkan hormon insulin. Hormon insulin ini berfungsi membantu penyerapan glukosa di dalam sel tubuh, serta mensintesis glukosa yang diubah menjadi glikogen. Sehingga ketika sel tubuh sudah cukup menyerap glukosa, simpanan glukosa yang tidak diolah atau tidak diserap oleh sel tubuh disimpan dalam bentuk glikogen. Inilah fungsi dari hormon insulin, mensintesis glukosa menjadi glikogen, disimpan di dalam hati. Setelah semua glukosa terserap di dalam sel tubuh, kadar glukosa di dalam darah mulai menurun, sehingga hipotalamus memberikan pusat perintah sehingga pankreas memberhentikan hormon insulin. Dan inilah terjadi yang namanya homeostasis, sehingga kadar gula dalam darah kembali normal. Bagaimana kondisinya kalau kita sedang kelaparan atau starving? Stimulus kadar gula di dalam darah menurun. Kemudian, atas perintah pusat kontrol autonom hipotalamus, sel alfa pankreas menstimulasi pelepasan glukagon ke dalam darah. Glukagon merupakan hormon, sehingga simpanan glikogen di dalam hati dipecah dan dijadikan glukosa dan dialirkan ke dalam darah. Sehingga gula darah meningkat untuk menstimulasi tidak dihasilkannya glukagon. Dan kemudian berlangsung yang namanya homeostasis atau kadar gula dalam darah kembali normal. Dari penjelasan tadi, kita akan melihat ada dua hormon yang berfungsi untuk mengatur kadar gula kembali normal. Yang pertama adalah hormon insulin, dan yang kedua adalah hormon glukagon. Hormon insulin dihasilkan oleh sel beta pankreas, sedangkan hormon glukagon dihasilkan sel alfa pankreas.
hormon insulin membantu penyerapan glukosa di dalam tubuh. Ini terjadi pada kasus ketika kita banyak makan karbohidrat. Dan hormon glukagon ketika terjadi stimulus gula dalam darah menurun atau terjadi ketika kita dalam kondisi starving atau kelaparan. Jadi itu contoh bagaimana aktivitas hormon menjaga homeostasis endokrin sehingga kadar gula dalam darah kita kembali normal. Sebagaimana penjelasan sebelumnya, bagaimana insulin itu dihasilkan dan bagaimana insulin itu diberhentikan, itu sama fungsinya sebagaimana ketika hipotalamus melakukan releasing hormon atau RH dan memberhentikan sekresi hormon ketika mengeluarkan IH, inhibiting hormon. Itu juga yang terjadi pula bagaimana glukagon dihasilkan, dilepaskan ke dalam darah, dan glukagon diberhentikan melalui pusat kontrol autonom yaitu. Oke, selanjutnya kita akan membahas perilaku hewan. Perilaku hewan. Bagaimana tingkah laku hewan? Perilaku merupakan respon aktivitas suatu hewan yang dilakukan ketika berinteraksi dengan lingkungan atau memberikan pengaruh atas stimulus di luar organisme tersebut. Tingkah laku hewan bersifat adaptif, artinya beradaptasi agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan. Inilah yang kemudian menyebabkan proses seleksi secara alami, karena organisme atau hewan mampu beradaptasi. Organisme yang mampu beradaptasi akan mampu bertahan hidup lebih lama dibanding organisme atau hewan yang tidak mampu beradaptasi. Oleh karena itu, hewan dengan kemampuan aktivitas tertentu yang dapat bertahan. Sebagai contoh, pada gambar kita akan melihat mimikri Mullerian pada kupu-kupu. Evolusi pada sistem sosial yang kemudian hewan hidup dalam satu kelompok. Kita akan melihat kupu-kupu Heliconius numata. Kupu-kupu tersebut atau kupu-kupu Batesian mimikri dengan mengubah warna tubuhnya sesuai dengan warna substratnya. Inilah yang menjadi titik kunci dari gambar yang ditampilkan oleh kupu-kupu Heliconius numata. Selanjutnya, para ahli di dalam biologi menjadi beberapa klasifikasi perilaku hewan. Yang pertama adalah klise, stereotip, innate atau inherent. Apa itu klise? Klise adalah perilaku yang timbul karena bawaan dari lahir dan berkembang secara tetap. Dengan kata lain, klise diturunkan secara genetik. Oleh karena itu, tidak membutuhkan pengalaman atau proses belajar. Ada beberapa contoh klise. Yang pertama adalah taksis. Kita akan bisa melihat gerak seluruh tubuh organisme dalam menanggapi lingkungan. Itulah yang dinamakan dengan taksis. Diarahkan dari stimulus eksternal. Ada taksis yang bersifat positif dan ada taksis yang bersifat negatif. Oleh karena itu, pembagian taksis dapat dilihat ada fototaksis, geotaksis, dan kemotaksis. Fototaksis artinya berpengaruh terhadap rangsangan cahaya. Geotaksis artinya kita lihat kata kuncinya pada geo, artinya berbicara tentang kondisi pada suatu geografi dalam suatu keadaan. Yang selanjutnya yaitu kemotaksis. Berasal dari kata kuncinya kemo, artinya kimia, yang berpengaruh karena ada aktivitas unsur kimia tertentu.
Pada gambar, kita akan melihat gerak euglena yang mendekati tempat yang terdapat cahaya. Yang kedua, masih di dalam perilaku hewan klise, yaitu refleks. Refleks merupakan respon yang hanya dilakukan oleh suatu bagian badan secara spontan. Sebagai contoh, yaitu respon ketika mendapatkan panas api, atau bayi yang baru lahir akan menghisap setiap yang didekatkan pada mulutnya. Pada gambar, kita akan melihat bagaimana refleks bagian lutut kita ketika diketuk untuk mengetes kondisi kesehatan saraf dari lutut kita. Sebagai kesimpulan, refleks adalah dilakukan pada suatu bagian secara spontan. Yang ketiga, masih dalam termasuk perilaku hewan klise, yaitu insting. Dikendalikan oleh interaksi antara hormon, stimulus eksternal, dan sistem saraf. Beberapa contoh pada insting adalah mencicit pada bayi burung, kemudian pembuatan sarang burung, serta pembuatan sarang laba-laba. Ini adalah contoh bagian dari insting yang interaksinya dipicu oleh hormon atau sistem saraf ataupun stimulus dari eksternal. Jadi, kita tadi sudah melihat perilaku hewan yang termasuk klise adalah taksis, yang kedua refleks, yang ketiga adalah insting. Pada bagian insting mempunyai aspek motivasi, terdiri dari dorongan menuju sasaran, dan bila sasaran ini tercapai akan menurunkan dorongan sehingga terpuaskan. Sebagai contoh, kita bisa melihat homeostasis pada gula darah yang dijelaskan pada slide sebelumnya. Perilaku hewan yang kedua setelah klise yaitu accurate atau imprinting, learning, dan reasoning, termasuk dalam perilaku accurate. Apa itu? Perilaku yang dikembangkan secara pribadi akibat merespon suatu stimulus atau merespon suatu kondisi lingkungan. Yang membedakan dengan perilaku klise, perilaku accurate ini tidak diturunkan secara genetik. Oleh karena itu, perilaku hewan yang termasuk kelompok accurate membutuhkan pengalaman dan proses belajar. Contoh perilaku ini yang pertama adalah imprinting atau perekaman. Apa itu? Perilaku akibat proses belajar ketika di awal perkembangan. Kita akan melihat pada gambar ada seekor kucing yang memelihara anak bebek. Ini adalah perilaku imprinting. Anak bebek menganggap yang pertama dilihatnya sebagai induknya. Anak bebek akan mengikuti seekor kucing yang dianggap sebagai induknya karena seekor kucing tersebut yang telah pertama kali dilihatnya. Jadi, menirukan perilaku kucing sebagai induk dari anak-anak bebek tersebut. Yang kedua adalah learning. Dari katanya, kita sudah bisa mendefinisikan learning adalah proses pembelajaran, sehingga diartikan modifikasi perilaku berdasarkan pengalaman yang spesifik. Atau dengan kata lain, belajar mengenai konsekuensi dari sebuah perilaku.
Contohnya, anak coyote mendekati landak, lalu wajahnya terkena duri. Ini adalah proses belajar dari hewan, sehingga dia mendapatkan pengalaman-pengalaman secara spesifik. Yang ketiga adalah reasoning. Reasoning adalah kemampuan hewan dalam merespon suatu situasi yang baru dan dapat menyelesaikan masalah yang terjadi, atau problem solving, atau kemampuan mengingat dan memilih alternatif. Sebagai contoh, dilihat pada gambar adalah anak simpanse bagaimana dia belajar menangkap ikan dari induknya. Ini merupakan kemampuan perilaku hewan accurate dalam pembagian reasoning untuk kemudian mengingat dan memilih alternatif yang ditujukan dari induknya. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana proses reproduksi aseksual atau tanpa pembuahan. Kita akan melihat beberapa contoh-contoh. Yang pertama adalah pada kadal ekor cambuk melakukan parthenogenesis, pada anemon dilakukan fisi, kemudian bintang laut fragmentasi. Tampilan pada gambar fragmentasi atau regenerasi pada bintang laut, serta reproduksi aseksual pada hidra. Parthenogenesis, kadal betina tidak memerlukan adanya proses pembuahan dari kadal jantan. Ini juga terjadi pada hewan semisal kadal burut. Dan kita lihat pada hidra yang tumbuh melalui tunas. Sementara pada bintang laut, melalui proses fragmentasi bagian tubuhnya yang berkembang menjadi organisme yang baru. Kita akan melihat anemon, bagaimana gambar ini akan menunjukkan dua buah anemon melakukan fisi sehingga masing-masing secara persis akan tumbuh menjadi anemon baru. Oke, selanjutnya kita akan melihat bagaimana reproduksi seksual. Pembentukan ovum atau dikenal dengan istilah oogenesis. Saat embrio, oosit primer dalam keadaan dorman, di mana sel dengan karakter diploid atau 2N. Setelah pubertas, dalam setiap siklus menstruasi, satu oosit primer menyelesaikan meiosis 1. Sehingga dari oosit primer kemudian berkembang menjadi oosit sekunder. Oosit sekunder dilepaskan dari ovarium. Satu oosit sekunder dan satu badan kutub sebagaimana ditampilkan di dalam gambar. Selanjutnya, terjadi meiosis 2 yang distimulasi oleh adanya sperma. Ketika meiosis 2 dihasilkan satu sel ovum dan 3 badan kutub atau badan polar. Hal ini dapat dilihat pada gambar. Ukuran kecil adalah badan kutub 1, 2, dan 3, sementara ukuran besar adalah dari sel ovum. Inilah yang terjadi pada proses oogenesis, di mana karakter yang dihasilkan oleh sel telur merupakan sel haploid atau N. Kita akan melihat bagaimana gambar di bawah proses terbentuknya atau siklus dari proses oosit primer dan sampai pembuahan dan sampai corpus luteum mengecil. Bagaimana membacanya? Kita akan melihat pada gambar dengan kata-kata mulai. Oke, selanjutnya dari oosit primer di dalam folikel
Karena folikel primer inilah yang kemudian membentuk oosit primer. Hal ini dipengaruhi oleh follicle stimulating hormone. Dari mana timbulnya follicle stimulating hormone? Sekali lagi kita mengingat pada penjelasan sebelumnya, dipengaruhi oleh hipofisis anterior, yaitu otak di bagian bawah. Selanjutnya, dari folikel primer berkembang ke oosit primer, kemudian berkembang menjadi folikel sekunder. Dengan adanya pembentukan folikel sekunder, sehingga menghasilkan hormon estrogen. Hormon estrogen inilah yang kemudian mempengaruhi stimulus dari hormon LH. LH adalah luteinizing hormone. Karena proses adanya pembentukan luteinizing hormone inilah yang kemudian ovum itu lepas dari ovarium, sehingga korpus luteum mengalami pembentukan. Dan hal ini mempengaruhi terbentuknya hormon progesteron. Hormon progesteron yang kemudian mempengaruhi penebalan pada dinding endometrium. Endometrium adalah lapisan terdalam pada rahim dan tempat menempelnya ovum yang telah dibuahi. Karena di dalamnya terdapat pembuluh darah untuk menyalurkan makanan. Pembuluh darah inilah yang akan luruh dan menyebabkan menstruasi apabila tidak terjadi pembuahan oleh sel sperma. Sekali lagi, endometrium merupakan tempat menempelnya ovum ketika dibuahi. Tetapi ketika tidak ada pembuahan, inilah yang menyebabkan menstruasi, sehingga dinding endometrium menjadi luruh. Hal itulah yang kemudian timbulnya rasa sakit pada saat menstruasi. Sehingga siklus ini berlanjut, korpus luteum kemudian mengecil. Begitulah penjelasan dari proses reproduksi atau pembentukan sel ovum. Penjelasan sebelumnya akan lebih jelas dalam penyajian gambar-gambar berikut ini atau grafik-grafik yang saling berhubungan. Yang pertama menunjukkan pusat kontrol otonom, yaitu hipotalamus. Yang kedua adalah proses sekresi hormon yang timbul dari FSH, follicle stimulating hormone, LH, luteinizing hormone. Kemudian kita akan melihat pada bagian yang ketiga, nomor ketiga, maksud saya, yaitu siklus di dalam ovarium. Kemudian yang keempat, kondisi hormon dari ovarium di darah, dan tampilan siklus menstruasi dalam rentang hari. Yang pertama adalah fase folikular, di mana folikel matang, endometrium akan luruh. Kita akan melihat mulai hipotalamus membentuk FSH untuk merangsang follicle stimulating hormone sehingga folikel bertumbuh. Kondisi hormon dari ovarium di dalam darah, estrogen dan progesteron sedang menurun sehingga endometrium menjadi luruh. Inilah yang terjadi pada fase menstruasi. Setelah itu, pada saat praovulasi, FSH terus memicu dari folikel primer menjadi folikel sekunder. Folikel sekunder inilah yang kemudian memicu naiknya produksi estrogen. Dan estrogen mempengaruhi proses hipotalamus untuk kemudian mengeluarkan LH, luteinizing hormone. Sehingga LH inilah yang kemudian memicu untuk melepaskan ovum. Sehingga pada saat fase ovulasi, ovarium melepaskan oosit sekunder. Sementara fase yang terakhir setelah pelepasan ovum yaitu fase luteal, yaitu pembentukan luteal, yaitu korpus luteum mulai terbentuk dan endometrium
mulai menebal seiring dengan kondisi progesteron yang semakin naik. Pada saat pembuahan, dinding endometrium akan menebal, tetapi jika tidak terjadi pembuahan, maka dinding endometrium akan kembali luruh atau mengalami siklus menstruasi kembali. Selanjutnya, kita akan melihat produksi seksual, yaitu spermatogenesis. Pada bagian gambar, kita akan melihat bagian atas, yaitu spermatogonium, kemudian timbul spermatosit primer, kemudian pada saat fase meiosis 1, timbul spermatosit sekunder. Setelah itu, proses terjadi sel sperma yang berkembang, dihasilkan dari meiosis kedua, yang sel dalam kondisi haploid. Jadi, berjumlah 4 sel sperma. Pada saat spermatogonium dalam kondisi sel diploid, setelah dihasilkan 4 sel sperma, setelah melalui proses meiosis 1 dan meiosis 2, dihasilkan sel haploid. Kapan terjadinya pembentukan sperma ini? Ketika sudah pubertas, sehingga aktivitas pubertas adalah menunjukkan aktivitas pembentukan sperma dari spermatogonium menjadi spermatozoa atau sel sperma. Oke, selanjutnya kita akan melihat bagaimana ketika terjadinya pembuahan atau fertilisasi. Yang pertama adalah sperma mendekati sel telur. Kita akan melihat bagian pada sel-sel sperma. Terdiri dari kepala sperma dan ekor sperma. Di dalam kepala sperma terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu inti sel sperma, akrosom, dan membran plasma. Enzim dari akrosom yang kemudian mampu menghancurkan lapisan gel sel telur. Karena protein di kepala sperma mampu berikatan dengan reseptor di telur, sehingga membuka ruang untuk inti sel sperma masuk ke dalam sel telur. Pada saat inti sel sperma masuk ke sitoplasma sel telur, selubung fertilisasi inilah yang kemudian semakin mengeras. Kita akan melihat butiran-butiran berwarna ungu menunjukkan granula kortikal. Granula kortikal inilah yang akan menutup ketika satu sel sperma sudah masuk ke dalam sel telur. Sehingga proses pembuahan terjadi ketika satu sel sperma sudah masuk membuahi satu sel telur, maka granula kortisol akan menutup rapat dan tidak akan ada sel-sel sperma yang akan masuk di dalam sel telur. Inilah bagaimana ketika terjadi pembuahan. Di bagian berwarna kuning menunjukkan membran pelusida. Membran pelusida inilah yang kemudian ditembus oleh enzim dari akrosom sel sperma. Sehingga ketika inti sel sperma sudah masuk, bergabung dengan inti sel telur, maka fusi dari inti sel sperma dan inti sel telur akan menjadi inti zigot. Disinilah terjadinya proses fertilisasi. Sekian pembelajaran kuliah daring biologi dasar pada struktur dan fungsi hayati hewan chapter yang kedua. Atas perhatiannya, terima kasih. Selamat berjumpa kembali.